Kenapa sebagian pejuang gangguan asam lambung mudah sembuh dari gangguan asam lambung, sedangkan kalau saya sulit sembuh dari gangguan asam lambung? Pertanyaan yang seperti itu juga ada yang mempertanyakan, kenapa gangguan asam lambung orang lain mudah sembuh, sedangkan gangguan asam lambungnya sulit sembuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas itu, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja, bukan kebenaran yang paling benar. Kalau dari saya ataupun versi saya yang menyimak kenapa gangguan asam lambung orang lain mudah sembuh sedangkan kita sulit sembuh, itu kemungkinan yang pertama yaitu adalah karena dia yang cepat sembuh hanya mengalami gangguan asam lambung saja, sedangkan kita mengalami gangguan asam lambung plus ditunggangi dengan yang namanya anxiety. Jadi kalau gangguan asam lambung saja tanpa ditunggangi yang namanya anxiety, maka itu akan sangat mudah cepat sembuh karena kita hanya mengobati gangguan asam lambung saja. Tapi kalau gangguan asam lambung plus ditunggangi dengan yang namanya anxiety itu berbeda, lumayan lebih lama jika dibandingkan dengan yang gangguan asam lambung doang. Jadi kemungkinan pertamanya adalah karena orang lain yang cepat sembuh itu tidak ditunggangi dengan yang namanya anxiety, sedangkan kita ditunggangi anxiety. Kemungkinan yang pertama adalah itu. Kemungkinan yang berikutnya yaitu adalah mungkin sama-sama mengalami gangguan asam lambung plus ditunggangi anxiety, sama-sama mengalami keduanya sama, tapi mungkin levelnya nggak sama ataupun tingkat keparahannya nggak sama. Orang yang berhasil cepat sembuh dari gangguan asam lambung dan juga anxiety itu mungkin tingkat keparahannya tidak sama dengan kita. Kita juga mengalami gangguan asam lambung plus ditunggangi anxiety, tapi tingkat keparahannya berbeda. Jika dibandingkan berbeda, mungkin lebih parahan kita. Jadi orang lain sudah sembuh, kitanya belum sembuh. Kemungkinan berikutnya seperti itu. Kemungkinan yang berikutnya yaitu adalah ini yang menurut saya lumayan sering, yaitu kita mengalami gangguan asam lambung plus anxiety dan juga sama orang yang berhasil cepat sembuh juga mengalami gangguan asam lambung plus anxiety dan tingkat keparahannya sama. Tingkat keparahan keduanya sama, gangguan asam lambung dan juga anxiety-nya sama. Tingkat keparahannya kurang lebih sama, tapi orangnya berhasil cepat sembuh itu karena gini. Seringnya, umumnya yang kita soroti itu hanya cepat sembuhnya. Pada faktanya memang benar, orang lain cepat sembuh, iya, kita soroti cepat sembuhnya doang. Kita tidak benar-benar tahu dibalik itu seberapa berjuangnya dia, seberapa sungguh-sungguh, seberapa tekun, seberapa keras dia berjuang, seberapa konsisten. Kita nggak benar-benar tahu, yang kita tahu cepat sembuhnya doang. Jadi kalau versi saya melihatnya yaitu adalah kenapa dia berhasil sembuh, karena dia benar-benar sadar bahwa dirinya benar-benar harus merubah yang namanya 3P. Pola makan, pola hidup, pola pikir itu benar-benar disadarinya bahwa dirinya harus merubah itu. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar menjalankan, tapi benar-benar disadari dan benar-benar dirubah dan dia rela berkorban. Rela berkorban maksudnya gini, mungkin di pola makan dulu. Di pola makan dia benar-benar rela berkorban. Makanan yang dulunya dia suka benar-benar ditinggalkan. Makanan yang nggak suka sekarang harus dimakan. Dia benar-benar mau melakukan itu. Makanan yang dulu yang enak-enak yang dikonsumsi benar-benar mau ditinggalkan. Makanan yang kurang enak, makanan yang mungkin sedikit hambar, dia mau memakannya. Mungkin juga dengan herbal-herbalan yang pahit dia mampu ataupun mau mengonsumsinya atau mau memakannya. Dia benar-benar mau, dia benar-benar menyadari bahwa pola makannya harus benar-benar dirubah. Jadi dia benar-benar mengoptimalkannya sebaik mungkin di pola makannya. Belum lagi di pola hidupnya, apa-apa saja yang kurang baik yang harus dihindari, dia benar-benar menghindari. Belum lagi di pola hidup, dia juga benar-benar menyadari apa yang harus di-stop, apa yang harus dikurangi, apa yang harus dilakukan, dia benar-benar melakukannya. Dia benar-benar menyadari bahwa dirinya nggak tepat dan dia harus mengubahnya menjadi yang tepat. Dia benar-benar melakukannya dan konsisten. Berbeda dengan kita, berbeda dengan kalau saya dulu, saya bisa bilang seperti itu, saya tahu seperti itu, harus melakukan itu, tapi untuk menerapkannya saya lumayan kesulitan juga. Jadi itu salah satu juga yang membuat saya lumayan lama sembuh dari gangguan asam lambung. Karena tidak benar-benar bisa melakukannya.
Kalau sadar ya mungkin sekedar menyadari saja, tapi tidak benar-benar menyadarinya dan benar-benar bangkit total mengoptimalkan. Saya nggak seperti itu dulu. Jadi itu salah satu yang membuat saya lambat sembuh. Tapi bagi dia, orang-orang yang berhasil cepat sembuh, ya benar-benar menyadari dan benar-benar mengoptimalkan. Dia harus benar-benar merubah, dia benar menyadari itu. Dan itu iya ya nggak semudah seperti yang kita bicarakan. Kalau bicara mudah, tapi untuk benar-benar menyadari dan melakukan seoptimal mungkin itu nggak mudah. Dan orang yang berhasil cepat sembuh mampu melakukan itu. Belum lagi di pola pikirnya tentang melawan ketakutan, melawan kecemasan, dia mampu melakukannya. Dan juga mungkin tingkat kepasrahan dia adalah sangat tinggi. Berbeda dengan saya, itu nggak bisa benar-benar pasrah. Tingkat tinggi itu pengalaman pribadi saya nggak bisa. Jadi juga itu salah satu yang membuat saya lambat sembuh dari gangguan asam lambung. Misal contohnya gini, kita sedang mengalami sensasi, salah satu sensasi, entah apapun sensasinya itu. Setelah itu kita mencoba mengatasi dengan berbagai cara yang kita bisa. Kita mengatasi, tapi setelah kita atasi masih saja sensasinya berlangsung, sensasinya nggak berkurang. Pada saat itulah saya sudah langsung panik, langsung takut, langsung cemas. Tapi bagi orang yang berhasil cepat sembuh, tingkat kepasrahannya tinggi ketika melakukan berbagai cara untuk mengatasi sensasi dan belum berhasil ataupun sensasinya masih berlangsung, dia pasrah. Dia mampu pasrah. Pasrah bukan berarti menyerah, yaitu tadi yang pertama kita berusaha seoptimal mungkin, setelah itu kita pasrahkan. Dan dia mampu melakukan itu, sedangkan kalau saya nggak mampu melakukan itu. Ketika saya sudah berusaha optimal mungkin, kok sensasinya masih terasa, masih nggak nyaman, itu saya gelisah, saya takut, saya panik, saya cemas. Tapi orang yang berhasil cepat sembuh, dia nggak seperti itu. Dia mampu pasrah ketika sudah mengoptimalkan berbagai cara, dia mampu pasrah. Dan ketika pasrah, dia mampu pasrah. Yang namanya takut, yang namanya cemas itu sudah nggak ada. Dia sudah nggak ada takut lagi. Mengalami takut, iya. Mengalami cemas, iya. Cuman kadarnya sudah sangat berbeda dengan yang saya alami dulu. Saya ketakutan saya sangat luar biasa, kecemasan saya sangat luar biasa. Saya kira kalau ditimbang ketakutan saya dan kecemasan saya, kalau dibandingkan teman-teman pejuang gangguan asam lambung, saya kira ketakutan dan kecemasan saya adalah yang paling tinggi. Saya benar-benar gampang takut, gampang cemas. Jadi kalau yang seperti itu, iya ya, maka untuk sembuh dari gangguan asam lambung lebih lama dibandingkan dengan orang yang mampu pasrah. Ketika mampu pasrah, udah nggak ada takut, nggak ada cemas. Walaupun ada, dia kadarnya sangat biasa, nggak akan membuat kita sangat gelisah ataupun sangat ketakutan, enggak. Dan mungkin sebagian teman-teman pejuang gangguan asam lambung ada yang seperti saya, yaitu sudah bisa sadar tapi belum benar-benar menyadari total dan bahwa harus benar-benar merubah tentang pola makan, tentang pola hidup, tentang pola pikir. Nggak cuma sekedar tahu, tapi benar-benar menerapkannya dan benar-benar menyadarinya bahwa harus menerapkannya dengan beneran, dengan optimal. Mungkin sebagian teman-teman pejuang asam lambung masih ada yang seperti saya, sehingga lumayan lambat sembuh dari gangguan asam lambung. Jadi saya kira itu teman-teman para pejuang gangguan asam lambung yang bingung kenapa orang-orang berhasil cepat sembuh sedangkan dirinya lambat sembuh dari gangguan asam lambung, kurang lebih kemungkinannya adalah seperti itu. Jadi saya kira itu, semoga teman-teman pejuang gangguan asam lambung segera sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Dan selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.